Buntu dari dugaan video asusila yang menyeret namanya, Giselle Anastasia tempuh jalur hukum. Pasca mengklarifikasi bahwa sosok dalam video tersebut bukanlah dirinya, Giselle dengan didampingi sang kekasih Wijaya Saputra serta kuasa hukumnya Sandi Arifin datangi Polda Metro Jaya Jumat kemarin. Ingin menjerat pelaku pengunggah yang mengaitkan video tersebut dengan dirinya, Giselle mengaku lebih dari 10 akun yang dilaporkannya dengan Undang-Undang ITE. Selain memberikan sejumlah bukti, Giselle dan kuasa hukumnya juga akan menghadirkan para saksi dan menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam waktu dekat. Kita udah buat laporannya ya Bang ya. Untuk pelaporannya untuk apa aja? Aku mah nggak hafal. Agendanya hari ini kita resmi sudah melaporkan beberapa oknum-oknum, baik pemilik media sosial, baik Instagram, Twitter, dan ataupun ada Facebook dan juga ada beberapa website, grup WhatsApp dan website link, semuanya sudah kita laporkan. Dan buktinya tadi sudah disampaikan ke pihak kepolisian oleh Mbak Giselle, dan selanjutnya kita akan menunggu pemanggilan dari pihak penyidik. Kami sudah juga menyiapkan beberapa saksi-saksi dan bukti-bukti di mana Mbak Giselle juga sudah minta beberapa rekan-rekannya yang memang melihat ada beberapa postingan-postingan di media-media sosial lainnya yang kemudian nantinya akan kita juga sampaikan kepada pihak penyidik. Banyak tadi ada sekali. Saya udah print-printin semua. Udah di-printin semua. Terus udah dilingkar-lingkarin semua sih. Tadi aja pas lingkar-lingkarin bapaknya, waduh banyak. Meski telah menampik jika sosok di video itu bukanlah dirinya, tapi Giselle mengaku terdampak sangat besar. Selain psikologinya yang terganggu, Giselle juga kian risau saat keluarga hingga buah hatinya terdampak akan kasus tersebut. Bahkan Giselle yang mengaku trauma sampai mengurangi aktivitas berselancar di dunia maya. Untuk sementara pasti karena sedikit banyak kan lelah ya. Even cuman dikasih support sama teman aja sebenarnya lumayan, aduh gitu, jadi teringat lagi, jadi apa lagi gitu. Jadi untuk sementara membatasi paling untuk pekerjaan aja sama untuk berkomunikasi sama sahabat-sahabat aja. Berarti ada traumatik sendiri? Pasti ada traumatik yang dalam gitu, walaupun itu entah punya siapa badannya, tapi tetap aja perasaannya tetap nggak enak. Masalah psikologi aja ya, secara moral saya punya anak perempuan gitu kan, ya walaupun akan bisa tetap saya jelaskan ke dia, cuman tetap aja merugikan nama saya, citra saya gitu sebagai perempuan, belum juga keluarga. Kalau pengunggah yang itu sih saya mah udah nggak mau lah, itikat baik kesel. Saya sih sebel, nggak mau damai-damaian. Dengan dampak yang timbul, pilihan Giselle untuk melaporkan puluhan akun sosial media ke polisi disebut sang artis mendapat dukungan penuh dari keluarga. Bahkan kehadiran Sandi Arifin sebagai kuasa hukumnya disebut Giselle atas rekomendasi Gading Martin, sang mantan suami. Sementara itu, sang kekasih Wijaya Saputra juga setia mendampingi, bahkan ikut mengantarkan Giselle ke Polda Metro Jaya Jumat kemarin. Mas Gading salah satu anggota keluarga saya, pastinya dia juga merasa sangat sebel banget gitu. Jadi tetap mendapatkan support full dari Mas. Langsung ditelepon sama Mas Gading atau seperti apa dengan kita sempat kabaran, chatting. Mas yang pertama kali menyarankan sih kayaknya coba minta tolong Bang Sandi Arifin deh buat laporin gitu. Tadi juga kebetulan sebelum sampai ke Polda, saya juga telepon Mas Gading dan sebenarnya yang bersangkutan juga mau mensupport untuk hadir. Mungkin kebetulan ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Banyak ya supportnya. Ya pastinya kalau izin memang pasti juga full support. Tadi nemenin ke sini, ini juga nanti akan jemput juga tadi karena ada teknis mesti berangkat duluan. Jadi ya
ya bersyukur sih banyak orang yang support. Makasih juga buat Bang Sandi Arifin yang udah mau bantuin support. Sahabat kita, Cara Kehadiran orang-orang terdekat memberi kekuatan tersendiri bagi Gisel, terutama dukungan Wijaya Saputra yang disebut Gisel sangat sabar dan percaya penuh pada dirinya. Dengan kasus ini pula, Gisel mengaku semakin belajar tentang sifat baik sang kekasih. Secara tidak langsung, hal ini kian memantapkan hatinya untuk memilih Wijaya Saputra sebagai pendamping hidup. maksudnya kalau dari kasus ini salah satu sifat baik dia yang bisa saya ambil, oh berarti dia orangnya sabar, nggak mudah tersulut sama berita, sama emosi gitu. Ya cuman kalau misalnya turut diharapkan untuk wah ada kasus gini cepet-cepet suruh ngapain atau ngapain, ya belum lah. Maksudnya kan kita prosesnya tetap berjalan seperti biasa dengan natural, kita saling ngumpulin dulu masing-masing apa plus minusnya yang harus diterima gitu. Support dari detik pertama izin tahu juga, dia menaruh kepercayaan di saya dan tahu banget bahwa saya nggak melakukan gitu. Jadi ya support secara mental, support dan dengerin lah. Dia pasti kan kok gitu ya, orang kok jahat sama aku, kayak buat gambar ngasih pencerahan itu, lah. ya. Terus kayak udah tenang. Maksudnya aku dengerin aja apa keluhannya dia, disayangin, ditenangin sih, lebih ke ditenangin aja. Sama-sama saling tahu kejelekannya, sifat-sifat jeleknya. Nah itu paling penting tuh, ya kan? Karena kadang-kadang aku egonya tinggi, gengsinya tinggi, dianya yang cuman sensitif, yang sebenarnya butuh diperhatiin atau dimanjain. Kadang-kadang akunya nggak peka gitu kan. Cowok kan lebih, kalau lagi kerjaan lagi sibuk atau apa, terus kayak akunya dia pas lagi dia butuh dimanjain atau diperhatiin aja gitu. Terus pasangan aku yang cuman jawabnya oh iya ntar ya gitu doang. Dia kan kayak lagi ini cowok gimana sih ya kan gitu kan, kayak itu gitu kan yang aku harus peka lagi, mungkin harus lebih kasih perhatian lebih. Dengan dukungan penuh ini pula, Gisel mengaku sangat ingin menemukan sosok yang pertama kali mengunggah video tersebut, kemudian disandingkan dengan fotonya. Tapi menurut pakar telematika Abimanyu, ada satu hal mendasar yang bisa membantu Gisel lepas dari tudingan tersebut. Itulah tanda lahir di kaki kiri sosok wanita dalam video itu, yang jika Gisel tidak memiliki, maka terjawab sudah semua pertanyaannya. Kita melakukan perbandingan. Ya, perbandingannya baru umum karena yang diminta kan media. Jadi kita lakukan perbandingan umum. Ya, apakah itu mirip yang bersangkutan atau tidak gitu loh misalnya. Nah, kalau kita bicara soal referensi dari yang ada, misalnya referensi dari mimik, wajah, dan kemudian bentuk rambut lain sebagainya, mau dibilang ada kemiripan, ada. Tanda lahir tersebut ada di paha kiri si wanita, di paha kiri sebelah dalam. Jadi kalau ini kita bicara kaki nih, paha kiri itu sebelah sini, sebelah dalam ya, bukan di atas banget. Jadi masih jauh dari area intim lah, ya. Di situ ada andeng-andeng, bukan tai lalat, jadi agak lebih besar gitu, jelas sekali. Di situ itu menjadi suatu tanda lahir gitu kan, si wanita yang di dalam video. Nah sekarang bagi saya simpel saja gitu loh. Dengan temuan yang saya bilang di sini, ada temuan itu lebih jelas, bukan dugaan lagi, temuan jelas. Sekarang sebetulnya Giselnya tinggal mengutarakan di media gitu kan, atau menunjukkan, membuktikan misalnya kepada orang yang dekat lah di situ, apakah yang bersangkutan punya tai lalat di titik tersebut apa tidak, gitu loh. Ya semudah itu gitu loh. Kita pastinya pengen banget sih dapetin yang pertama kali memfitnah dengan menggabungkan foto, itu tujuannya ya Bang ya. Cuman yang lain juga yang menyebarkan juga kita ikut kita laporkan juga gitu. Bagi Gisel sendiri, langkah hukum yang ditempuhnya bukan sekedar aksi balas sakit hati. Lebih dari itu, ibu satu anak ini ingin ada efek jera dan kasusnya dijadikan pelajaran berharga agar tak ada peristiwa serupa di kemudian hari. Sejauh ini prosesnya tetap kita akan lanjutkan sampai ke meja hijau ataupun ke pengadilan. Walaupun sampai nanti adanya itikat baik dari pihak yang bersangkutan. Secara banyak banget ya dari saya kan perempuan, punya anak kecil apa segala macam, ada keluarga gitu. Jadi supaya nggak terulang lagi, baik pada saya ataupun pada orang lain juga gitu, hal seperti ini ya biar ada jeraknya gitu. Sebenarnya sudah ada beberapa
case yang mungkin teman-teman sudah tahu, beberapa public figure juga yang kasus seperti ini bukan kasus sembarangan, karena ada beberapa juga yang sudah mengikuti proses persidangan. Harusnya ini menjadi pelajaran buat para orang-orang yang sudah pernah mengalami dan kita laporkan. Ya, yang sabar ya Mbak Gisel, bagaimanapun juga kebenaran pasti akan menang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.